Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali di sini saya akan berbagi video mengenai tutorial bagaimana kita mengunduh aplikasi AKM kelas, kemudian bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam simulasi ujian AKM kelas. Nah, cara-cara tersebut mulai dari unduh atau download aplikasi sampai kita pelaksanaan simulasi ujian atau tes AKM kelas akan saya kupas tuntas di tutorial ini. Silahkan ikuti tutorialnya berikut ini. Pertama, tentunya kita harus masuk ke halaman. Di sini kita ketikkan saja AKM kelas Kemdikbud. Nah, di sini saya sudah ada. Kita klik. Kemudian di sini kita pilih yang pertama. Nah, di sini kita akan diarahkan ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada beberapa menu. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan menunya apa saja dan kegunaannya untuk apa saja. Karena sekarang kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi AKM kelas ini, maka kita langsung saja pergi ke menu download atau menu unduh. Di sini sama saja ya, pemirsa. Nah, di sini ada menu unduh aplikasi AKM, ada dua, aplikasi Android dan aplikasi Windows. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi Windows. Jadi kita klik di sini aplikasi Windows. Kemudian langsung saja kita unduh installer ini. Selanjutnya kita akan diarahkan ke Google Drive kita. Kalau belum login, silahkan login dulu ya di sini. Nah, pemirsa, di sini ada 3 file. Yang pertama, panduan AKM kelas, kemudian motivasi, kemudian manual motivasi. Jadi untuk aplikasi AKM kelasnya itu ada di yang kedua ini ya, di motivasi versi 2021.04.04. Filenya berbentuk WINRAR atau zip. Kita langsung saja download satu persatu dengan klik kanan di sini kita download. Dan saya akan simpan di file. Nah, kita buat dulu di sini filenya AKM kelas misalkan ya. AKM kelas. Saya simpannya di folder ini. Kemudian kita download juga yang aplikasi ini. Tetap download ya. Kita simpan di folder yang sama. Kemudian kita download juga ini manual motivasi. Kemudian setelah proses download aplikasinya selesai, kita bisa open file location atau kita bisa pergi ke folder tempat menyimpan hasil downloadan kita tadi. Kita akan coba buka. Di sini saya nyimpan di C, kemudian di folder AKM. Kemudian kita tadi menyimpan di AKM kelas. Nah, di sini sudah tersedia 3 file yang sudah kita download tadi. Kemudian di sini kita bisa buka manual motivasi 2020. Di sini user manual, aplikasi motivasi, pemirsa bisa baca. Kemudian di sini ada panduan AKM kelas. Ini ada tata cara dari awal sampai akhir, ada kurang lebih 17 halaman, bisa dibaca juga. Dan di sini kita langsung saja ke aplikasinya. Karena di sini filenya berbentuk WinRAR, terlebih dahulu kita ekstrak file ini dengan klik kanan, kemudian ekstrak file. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai pemirsa. Kita buka hasil ekstraknya.
Di sini ada 3 aplikasi AKM kelas untuk Windows 7, untuk Windows 8, dan untuk Windows 10. Di sini laptop saya menggunakan Windows 10, jadi nanti kita akan gunakan Windows 10 untuk komputer atau laptop pemirsa semuanya. Bapak Ibu silahkan bisa menyesuaikan. Tetapi sebelum kita menjalankan aplikasi AKM kelas ini, terlebih dahulu kita masuk ke AKM kelas yang tadi ya, di sini ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas. Kita di sini masuk menggunakan akun ANBK dan password. Nah, di sini biasanya para proktor itu sudah mengetahui akun ANBK-nya masing-masing. Untuk akun ANBK di simulasi ini, di dalam panduan ini sudah disediakan pemirsa semuanya. Nah, di dalam panduan AKM kelas ini, di sini ada keterangan bahwa untuk akun ANBK-nya kita cukup menggunakan P atau U ditambah AKM, kemudian kode provinsi, kode kota atau kabupaten, nomor urut sekolah, dengan penjelasan P untuk guru SMP, U untuk guru SMA. Jadi kalau misalkan untuk guru SMP tinggal ditambahkan P, AKM. Berapa kodenya mengikuti sampai selanjutnya. Untuk SMA di sini kita menggunakan U ditambah AKM jadi UAKM, diikuti kode sampai selanjutnya. Kemudian atau di sini bisa juga kita menggunakan kode P untuk SMP atau U untuk SMA, AKM, user UNBK. Jadi kode ini kalau misalkan saya SMA, UAKM, user UNBK. Nah, passwordnya pemirsa semuanya kita cukup menggunakan NPSN. Jadi nomor pokok sekolah nasional. Kemudian di sini untuk guru SD, sementara menggunakan username PAKM 01010002 dengan password 20106349. Maka setelah kita mengetahui akun ANBK, username beserta password, kita langsung saja login ke halaman AKM kelas tadi. Di sini saya akan coba masuk karena saya sekolahnya adalah SMA, jadi menggunakan U ditambah AKM, huruf kapital semuanya ya pemirsa. Kemudian ditambahkan dengan kode provinsi dan kabupaten, ditambah dengan kode untuk sekolah masing-masing. Kemudian untuk kata sandinya di sini kita memasukkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kita masuk. Nah, jadi di sini kita sudah diarahkan ke akun sekolah masing-masing. Nah, di sini ada beberapa menu, ada dashboard, ada AKM kelas, ada panduan, ada tanya jawab. Kita langsung saja di sini ke AKM kelas. Untuk dashboard, panduan, dan tanya jawab, silakan bisa dibaca-baca apa saja isinya. Kita langsung saja di sini klik untuk AKM kelas. Di sini ada guru, ada paket tes, ada penskoran, ada histori unggah atau unduh. Nah, terlebih dahulu saya di sini akan ke paket tes, di mana di dalam menu paket tes ini ada beberapa paket soal numerasi dan literasi yang bisa kita download. Di sini saya akan coba mendownload untuk paket soal numerasi level 1. Nah, mengenai level 1, 2, 3, 4, 5 ini, untuk jenjang apa saja, SD, SMP, SMA, sederajat, maka kita bisa membukanya di halaman AKM pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini pemirsa semuanya ada level-level dari mulai 1 sampai 6. Kemudian kita bisa mengetahui di numerasi, di sini kita klik numerasi. Jadi level 1 itu untuk numerasi ada di kelas 2, kemudian level 2 itu ada di kelas 4, level 3 di kelas 6, level 4 di kelas 8, dan level 5 di kelas 10. Jadi ini untuk SMA sederajat.
SMP sederajat. Ini yang 3 level ini untuk SD sederajat. Kemudian kita klik di sini untuk literasinya sendiri. Level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3 untuk kelas 5 dan 6, level 4 untuk kelas 7 dan 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10. Kemudian di sini ada level 6 untuk kelas 11 dan 12. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing dan kelas masing-masing nanti ketika kita akan melaksanakan simulasi tes AKM kelas. Kita kembali ke paket tadi. Di sini saya akan coba untuk paket soal numerasi level 1 karena di sini saya tutorial jadi tidak menyesuaikan dengan sekolahnya. Saya coba saja di sini ya yang mana karena di sini saya tutorial untuk desktop atau untuk komputer jadi yang kita unduh adalah desktop di sini. Kita simpan di folder yang sama AKM kelas. Kita save. Maka di sini kita sudah selesai mendownload satu paket soal. Jadi silakan pemirsa menyesuaikan ya paket soalnya untuk level berapa saja. Kemudian kita masuk juga di sini untuk AKM kelas ke menu guru. Di sini kita bisa menambahkan untuk tambah guru NIP-nya, karena di sini saya hanya tutorial saja. Jadi saya akan memasukkan NIP-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Kemudian nama gurunya misalkan di sini adalah Kang Sam. Maka kita tinggal menyimpan. Nah, di sini sudah terinput untuk nama guru, ini NIP-nya, ini nama gurunya. Jadi silakan pemirsa bisa menyesuaikan nanti untuk tes sebenarnya dengan NIP dan nama guru yang sesuai di sekolahnya masing-masing. Oke, karena di sini saya berbagi tutorial, jadi kurang lebih nama gurunya cukup satu saja dan paket soalnya cukup satu saja. Setelah kita berhasil menambah guru, kemudian mendownload paket soal, maka kita masuk ke aplikasi yang tadi. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi yang tadi. Di sini kita bisa double klik atau klik kanan, menjalankannya dengan run as administrator. Kemudian terlebih dahulu kita akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di sini sistem secara otomatis akan mendeteksi spesifikasi laptop atau komputer yang akan digunakan oleh kita. Di sini ada 3 mengenai kemampuan memori RAM, kemudian ketersediaan port Tomcat, kemudian port database. Nah, di sini saya sudah memenuhi ya ketiga-tiganya checklist di sini. Kemudian kita klik selanjutnya. Dan di sini kita akan diarahkan ke beberapa pilihan, ada mode jaringan, ada kunci browser. Mengenai penjelasannya ada di panduan AKM kelas ya, silakan bisa dibaca sama pemirsa semuanya. Di sini saya akan coba klik untuk mode jaringan, kemudian memulai aplikasi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah muncul tulisan merah hentikan aplikasi, artinya kita sudah berhasil menjalankan aplikasi ini. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk sebagai petugas dan kita akan diarahkan ke halaman baru di sini. Nah, di sini kita sebagai login petugas diminta untuk memasukkan username dan password petugas, bisa guru bidang studi atau proktor di sekolah masing-masing. Untuk simulasi ini, Puspenjar sudah menyediakan username, yaitu Puspendik, namanya ya di sini, huruf kecil semua Puspendik, dengan passwordnya adalah puspendik@2018. Nah, seperti ini pemirsa passwordnya. Kemudian kita login. Dan kita akan diarahkan ke halaman atau home ya untuk petugas. Di sini ada beberapa menu, ada siswa, ada kegiatan, ada menu reset jawaban, soal, paket soal, topik, mata pelajaran.
Nah, ketika pertama kali kita akan melaksanakan tes, maka di sini terlebih dahulu kita masuk ke menu kegiatan, kita klik daftar kegiatan. Selanjutnya di sini kita import kegiatan. Nah, di sini kita akan mengimpor, pilih berkas. Berkasnya yaitu paket soal yang sudah kita download di halaman pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm kelas tadi ya. Nah, di sini sudah ada. Tadi kita download di sini kegiatan AKM kelas numerasi level 1. Kita klik di sini open. Kemudian kita simpan. Tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini berhasil melakukan proses import data. Jadi ketika ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah berhasil. Kita tutup. Kemudian di sini selanjutnya kita masuk ke menu ubah. Kemudian di sini ada namanya kita bisa sesuaikan kegiatan AKM kelas. Sekolahnya sekolah apa di sini akan saya masukkan, misalkan sekolah saya ya. SMAN 1 Tebo. Kemudian paket soalnya tadi sudah kita import, paket soal numerasi level 1. Kemudian di sini kita bisa memilih peserta yang akan diikut sertakan dalam ujian atau dalam tes AKM kelas ini. Jadi kita bisa mencentang atau menceklis satu persatu ataupun semuanya di sini. Lalu kita simpan. Nah, berarti kegiatan telah berhasil diubah. Nah, jadi kita sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa juga di sini cetak kartu siswa. Kita klik yang logo printer ini. Kita tunggu sampai muncul kartunya. Nah, di sini sudah ada, kita open. Biasanya ada bisa terbuka langsung atau bisa open file. Kita open file di sini. Nah, maka inilah kartu ujian untuk setiap siswa. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan nanti kegiatannya apa, kemudian sekolahnya apa, nama pesertanya siapa, NISN, username, sampai passwordnya apa saja. Kita kembali ke halaman tadi. Kemudian di sini untuk siswa, kita bisa menambahkan daftar siswa. Jadi caranya adalah kita bisa impor data siswa dengan file Excel. Kemudian bisa juga kita di sini klik tambah siswa. Misalkan NISN-nya adalah 100 ya, pemirsa. Namanya adalah Andi misalkan. Saya simpan. Di sini sudah berhasil kita tambahkan. Maka dia biasanya ada di halaman terakhir. Oke, betul saja di sini. Jadi NISN-nya 100, namanya Andi. Ini username-nya otomatis ya dari sistem. Kemudian password-nya juga otomatis dari sistem. Untuk menambahkan supaya siswa yang sudah kita tambahkan bisa mengikuti ujian, kita masuk lagi ke daftar kegiatan. Kita ubah di sini. Kegiatannya yang tadi ya, pemirsa. Nah, di sini kita checklist, kemudian simpan. Jadi, kegiatan telah berhasil diubah. Artinya, siswa yang kita tambahkan tadi sudah bisa mengikuti ujian. Kita coba lihat di kartunya apakah sudah masuk. Kita open file. Nah, di sini sudah masuk ya pemirsa. Ada namanya Andi, NISN-nya 100, ini username sama passwordnya. Oke, kita lanjutkan ke halaman yang tadi. Jadi di sini kita sudah cukup berhasil menambah daftar siswa, kemudian daftar kegiatan dengan memasukkan paket soal yang akan diujikan kepada siswa kita ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat daftar soal.
Di sini mata pelajarannya matematika, kemudian topiknya numerasi level 1 sesuai dengan paket yang kita impor tadi. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada uraian. Kemudian di sini ada pilihan ganda sesuai dengan tipe-tipe soal AKM. Kita juga bisa melihat di sini untuk soal ini bentuknya seperti apa. Kita coba lihat. Nah, jadi nanti ini soal yang akan diujikan kepada siswa yang menjadi peserta ujian. Jadi seperti ini kurang lebih soalnya, pemirsa semuanya. Nah, kita kembali ke sini, kita bisa lihat juga soal-soal yang lainnya. Nah, ini seperti ini ya, pemirsa semuanya. Oke, kita cukup. Selanjutnya, di sini kita bisa juga melihat topik. Nah, di sini topiknya numerasi level 1, mata pelajarannya matematika, jenjangnya adalah untuk SD. Kemudian daftar paket soal. Nah, ini paketnya adalah paket soal numerasi level 1. Jadi ketika kita mengimport banyak paket, nanti di sini akan tampak ya atau terlihat paket-paket apa saja yang sudah kita masukkan. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial di sini. Selanjutnya kita akan coba login sebagai siswa. Jadi, kemana kita masuknya? Nah, kita masuknya ke aplikasi tadi. Di sini kita masuk sebagai peserta. Kemudian kita login siswa, masukkan username dan password. Kita gunakan yang siswa Andi tadi, ini kartu pesertanya. Di sini username-nya ada 010100101002. Kita akan coba copy di sini apakah bisa. Ternyata tidak bisa ya pemirsa. Jadi kita harus memasukkan secara manual atau diketik 01010001. Kemudian di sini berapa lagi? 0102. 0102. Kemudian untuk passwordnya adalah 406143 460143 443. Kita login. Nah, ternyata ada keterangan ID siswa tidak valid atau tidak ditemukan. Jadi apakah di sini ada kesalahan memasukkan username? Kita cek lagi. 01010010010102. Passwordnya 40. Oh, kebalik ya pemirsa. Di sini passwordnya harusnya 406. 406143443. Oke, sudah sesuai, kita login. Jadi seperti tadi kalau misalkan kita salah atau siswa salah memasukkan username sama password, maka tidak bisa login. Ini sudah berhasil kita login. Kita pilih di sini jenjangnya SD, kemudian mata pelajarannya matematika, topiknya ini sudah otomatis ya.
Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita harus memasukkan token, karena ini adalah simulasi untuk AKM kelas ini. Jadi, Pushmanager memberikan tokennya adalah 1, 2, 3. Oke, kita kirim. Maka kita atau nanti siswa akan diarahkan ke pengantar terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu memulai tes, berikut ini adalah informasi tentang tes dan cara menjawab pertanyaan. Gulirkan ke bawah untuk menemukan informasi yang kamu butuhkan. Jadi ini ada kolom navigasi. Jadi untuk tanda tanya ini, klik tanda tanya untuk mengeluarkan laman bantuan aplikasi. Kemudian di sini ada logo seperti ini. Ini adalah bantuan. Ini adalah keluar. Ini klik tanda keluar untuk mengakhiri menjawab soal ujian. Ini panah ke sebelah kanan. Ini adalah untuk menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk menuju ke pertanyaan sebelumnya. Kemudian ada keterangan panah akan berwarna abu-abu saat kamu tidak bisa kembali. Jadi nanti ketika nggak bisa kembali, panahnya warnanya abu-abu. Kemudian di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dengan warna yang berbeda. Warna hijau menunjukkan pertanyaan sudah dijawab, kemudian warna merah belum dijawab, kuning ditandai ragu-ragu, 4 pertanyaan yang sedang dibuka saat ini, kemudian kotak yang berwarna putih di sini ya, menunjukkan pertanyaan yang belum dibuka. Kemudian di sini ada simbol menunjukkan waktu. Kamu memiliki waktu 120 menit untuk mengerjakan setiap tes. Kemudian lingkaran akan berwarna hijau. Kemudian lingkaran akan berwarna hijau tua seiring berjalannya waktu untuk mengetahui waktu yang tersisa dalam mengerjakan bagian. Di sini ada logo kalkulator. Nah, di sini nggak muncul ya keterangan ini kalkulator. Tekan tombol untuk menampilkan kalkulator. Kemudian ada penggaris vertikal. Tekan tombol untuk menampilkan bantuan penggaris mendatar. Dan ada penggaris vertikal, tekan tombol untuk menampilkan bantuan penggaris dalam posisi vertikal. Jadi ini tombol-tombol bantuan dengan kode masing-masing yang bisa digunakan oleh peserta tes. Kita akan klik lanjut di sini. Cara menjawab, di sini akan diarahkan ya, cara menjawabnya, pilihan 1, 2, 3, klik pada satu pilihan jawaban, pertanyaan-pertanyaan ini hanya memiliki satu jawaban benar. Untuk pilihan jawabanmu, lingkaran akan terisi. Untuk mengubah jawabanmu, klik pada pilihan jawaban yang berbeda. Jadi kalau di sini bentuknya lingkaran, ini artinya soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Kemudian apabila di sini kotaknya berbentuk persegi, berarti ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Di sini ada keterangannya ya, pemirsa, silakan bisa dibaca. Kemudian di sini ada kotak persegi panjang yang cukup besar. Klik di dalam kotak dan ketik jawaban kamu, gunakan tombol backspace untuk menghapusnya. Jadi ini bentuk atau tipe soalnya adalah tipe soal isian. Nah, kemudian atau isian singkat ya, ini bisa isian singkat atau isian. Kemudian di sini ada menu drop down, bisa dipilih, ini bisa memilih, klik tanda panah di bagian kanan kotak, pilihan jawaban akan ditampilkan, klik pada salah satu pilihan jawaban, pilihan yang kamu pilih akan ditampilkan pada kotak. Untuk mengubah jawabanmu, ulangi langkah-langkah di atas untuk memilih pilihan jawaban yang berbeda. Kemudian di sini ada yang bentuknya seperti ini, ada dua kotak dengan warna masing-masing. Artinya ini merupakan tipe soal menjodohkan atau drag and drop. Jadi kita nanti tinggal menarik-narik. Apabila pemirsa sudah melihat video mengenai uji coba soal AKM yang ada di menu coba AKM, maka pemirsa akan mengetahui beberapa bentuk atau beberapa tipe soal AKM dan bagaimana cara pelaksanaannya.
Kemudian di sini ada 1, 2, dan 3. Ini kita coba klik 1, ya. Nah, di sini cari dan klik pada kata atau kalimat yang menjadi jawabanmu pada wacana. Kemudian untuk mengubah jawabanmu, klik pada kata lainnya. Di sini ada menu kalkulator ya. Ada di sini gunakan formula, klik pada tombol simbol rumus, masukkan nilai, kemudian gunakan tombol backspace untuk menghapusnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita akan masuk ke bekerja dengan simulasi. Nah, di sini ada pilihan untuk menandai teks. Jadi ada merah, ada biru. Kalau kita klik merah di sini, kita tahan mouse sampai ke kata yang diinginkan. Kemudian kita lepas, maka akan terpilih dan warnanya merah. Kemudian ketika ingin menghapusnya, kita di sini tinggal klik dan ada menu hapus. Kalau biru ya kita dengan cara yang sama, kita lepas maka warnanya akan biru. Ini cara untuk menandai teks. Kita hapus. Kemudian menggunakan slider, tarik panel geser di dalam skala ke angka yang diinginkan. Nah, jadi kita bisa menarik-narik ya ke angka berapa saja. Nah, ini ke kanan dan ke kiri. Atau klik pada angka dalam skala. Misalkan klik di sini akan ke angka yang kita klik. Kemudian pada baris, di sini kita bisa memilih klik. Klik pada baris data dalam tabel untuk memilihnya. Baris yang kamu pilih akan ditandai dengan sebuah bintang. Ini ya, contohnya seperti ini. Klik kembali untuk membatalkan pilihan baris. Jadi klik ulang, nah ini akan membatalkan. Kemudian hapus baris. Jika tinggal klik, kemudian klik tanda silang. Nah, di sini kita klik ya. Kemudian catatan menghapus baris tidak dapat dibatalkan. Untuk menampilkan baris data yang telah dihapus, jalankan simulasi kembali dengan pengaturan yang sama. Kemudian kita klik lanjut. Apakah Anda yakin untuk memulai sesi ujian? Kita klik ya. Nah, di sini kita sudah memasuki halaman ujian. Ini di sini ada beberapa menu. Ini ada logo jam menunjukkan waktu. Ini di sini ada penggaris vertikal, ada penggaris horizontal, ada kalkulator, ada ada menu bantuan di sini. Ini ada soal sebelumnya, soal selanjutnya, kemudian ini keluar. Nah, di sini juga ada diketahui nomor soal di sini 1, mata pelajarannya matematika. Untuk paket soalnya numerasi level 1, pertanyaan 1 dari 30 pertanyaan, ini adalah kode soalnya. Kemudian di bawah di sini ada tandai soal ragu-ragu, kemudian di sini ada daftar nomor soal dari 1 sampai 30. Jadi di sini ada 30 soal. Yang namanya soal AKM tentunya di sini diketahui dengan sebuah informasi. Untuk soal nomor 1 ini, di sini ada informasinya mengenai motif batik. Tetapi di sini sekali lagi saya tidak akan drilling soal atau penyelesaian soal-soal, tetapi saya hanya berbagi tutorial mengenai tata cara bagaimana kita melaksanakan ujian di menu atau di aplikasi AKM kelas ini. Jadi kita baca sedikit ya. Di sini motif batik, Indonesia kaya akan motif batiknya. Berikut merupakan salah satu motif batik geometris dengan 4 motif A, B, C, dan D yang membentuk suatu pola. Jadi ini ada A, B, C, D yang membentuk suatu pola. Maka ketika setelah D, dia akan kembali ke pola awal atau ke pola yang sama ke A lagi ya. Nah, di sini ada keterangan klik pada satu pilihan jawaban. Urutan motif yang tepat untuk melanjutkan motif batik tersebut adalah, nah di sini pilihannya berbentuk lingkaran, artinya ini merupakan bentuk soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Jadi di sini lanjutannya setelah ini tentunya adalah B, C, D. Ini kan ya yang cocok kalau kita pilih. Nah, kemudian kita bisa dengan soal selanjutnya juga kita bisa dengan mengklik ini untuk soal nomor 2. Jadi kalau diklik ragu-ragu, nah maka nanti ada keterangan bahwa nomor 1 ini adalah ragu-ragu. Kita buang saja di sini.
kita soal selanjutnya. Nah, di sini untuk warna hijau, tadi seperti yang sudah dijelaskan di depan, adalah soal yang sudah dijawab. Jadi di sini kita bisa ke soal selanjutnya. Kalau kita tandai dengan ragu-ragu, maka kita selanjutnya di sini akan berwarna kuning. Nah, untuk soal yang sedang kita buka, maka di sini akan berwarna biru. Nah, kemudian di sini untuk nomor 2 berwarna merah karena belum dijawab. Nah, di sini sudah dibuka tetapi belum dijawab. Kemudian ini adalah soal yang belum diisi atau dibuka. Kita selanjutnya ke nomor 2, masih motif batik. Di sini pertanyaannya adalah Rina punya 15 gambar dengan 4 motif dan urutan seperti di atas seperti ini. Pilihlah pernyataan berikut ini yang benar. Jadi kita coba jawab soal-soalnya dengan beberapa tipe ya yang tadi sudah pilihan ganda. Ini yang bentuknya persegi adalah pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Ini yang pertama, dalam satu baris kain batik terdapat 4 motif A. Jadi di sini yang motif A ini ada 4 katanya ya. Kita kalikan saja di sini 4 kali 3, 12. Masih tersisa 3 lagi, berarti ke 13-nya kembali ke motif yang A. Berarti benar ya, ini ada 4. Kemudian urutan ke-14 adalah gambar motif C. Tadi 4 kali 3, 12 ke sini, 13-nya ngulang ke sini, kemudian 14-nya adalah motif B. Di sini adalah motif C, berarti salah. Kemudian gambar motif D jumlahnya paling sedikit. Jelas ya, karena D ini ada di posisi akhir. Jadi ini 4 kali 3, 12, 13, 14, 15. Jadi D ini paling sedikit. Benar. Jadi ada 2, yang pertama dan yang ketiga. Oke, kita coba soal selanjutnya. Nah, di sini kembali kepada soal pilihan ganda. Oke, ceritanya kita pilih saja ya. Di sini bukan drilling soal, sekali lagi kita cari untuk beberapa tipe soal. Ini masih sama, tipenya pilihan ganda kompleks. Kemudian ini juga masih sama, pilihan ganda. Nah, di sini ada pilihan ganda benar salah. Jadi kita cukup menjawab atau peserta nanti cukup menjawab benar atau salah. Ini bisa benar, bisa salah ya. Jadi di sini pilihan ganda kompleks tepatnya, bukan pilihan ganda. Soal selanjutnya. Nah, di sini bentuknya kotak berarti ini soal isian ya. Apakah bola warna merah, hijau dan kuning yang dihiasi bintang jumlahnya sama? Kita lihat saja di sini ya. Kita ketikkan saja di sini misalkan tidak sama. Jelaskan ya, kita bisa jelaskan nanti ya apa penjelasannya. Kemudian soal selanjutnya, ini masih soal pilihan ganda. Ini juga pilihan ganda kompleks benar salah. Nah, di sini kemudian ini soal pilihan, mohon maaf, ini soal isian. Ini masih soal pilihan. Ya, jadi ini 9 sama 10 tidak diisi. Jadi kita isi dulu, misalkan ini benar. Kemudian untuk soal nomor 10, misalkan iya. Kita isi di sini kita lewati ya. 12 masih isian, iya misalkan ya. Di sini pasangkanlah potongan kue pizza dengan nilai pecahan yang tepat. Di sini menjodohkannya tidak ada. Ini tidak ada ya.
Kemudian kita ke soal berikutnya. Ini masih benar salah. Ini soalnya di sini tidak muncul ya. Ada beberapa soal yang tidak muncul di sini. Ini beri tanda ini. Kemudian soal selanjutnya. Kita lanjutkan di sini, kita pilih di sini. Oke, misalkan kita pilih tiga-tiganya. Ini masih sama. Ini juga masih sama. Jadi soalnya banyak sekali gambar-gambar ya. Ini juga. Soal selanjutnya. Kita belum menemukan soal menjodohkan lagi ya. Benar di sini. Nah, ini kembali ke soal menjodohkan. Jadi, menjodohkan ini ketika kita tinggal pasangkan di sini. Kemudian ini ke sini ya, ini ke sini. Nah, jadi tidak ditarik ya. Cukup diklik sama diklik. Ketika mau dipindah tinggal ke sini saja atau ini ke sini, ini tinggal. Jadi ketika mau dipindah tinggal klik saja kemana arahnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini masih isian A, misalkan kita isi ya. Nah, ini sudah berada di soal akhir atau soal 30. Maka setelah kita berada di soal 30, kita tinggal klik keluar. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri sesi ujian ini? Jadi kita klik iya. Semua jawaban Anda sudah tersimpan. Tutup. Oke. Maka akan kembali ke menu yang di depan tadi ya, pemirsa semuanya. Kurang lebih seperti itu cara login siswa, kemudian menu apa saja yang ada di dalam soal AKM kelas ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dan untuk tutorial berikutnya kita akan mengecek skor dari siswa yang sudah melaksanakan tes atau ujian. Kemudian bagaimana untuk mengetahui skor tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila video tutorial ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak yang belum mengetahui mengenai aplikasi AKM kelas ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.